Next Geners, thank you ya masih bersama kami semua di Next Gen Summit 2021. Tadi kita udah seru ya di sesi 1 tadi membahas berbagai hal. Kalau tadi yang saya bawain kan mengenai pilih-pilih investasi untuk pemula. Tadi sudah dijelaskan dan sudah dapat pemahaman yang lebih gitu. Dan thank you banget yang masih terus ngikutin karena tentunya di Next Gen Summit 2021 ini akan banyak sekali informasi-informasi, kemudian hasanah. Jadi nanti lo semua yang masih pada blind gitu ya, ingin melakukan sesuatu, masih setengah-setengah, masih takut, belum tahu harus mulai dari mana, dengan di Next Gen Summit 2021 ini jadi tahu gitu. Jadi jangan so tahu, jadilah orang yang tahu beneran, jangan so tahu gitu ya. Dan tentunya kalau kemarin kita nonton ya sekarang kan pasti generasi milenial nih suka banget yang namanya Korea-Koreaan lah. Kita kan sempat nonton drakor startup ya. Nah di sini kita ngobrol sama Han Ji Pyongnya Indonesia nih gitu kan. Dan orang ini yang sudah malang melintang sekali dengan profesinya dan tentunya di breakroom kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai investasi startup. Nah, startup ini kan yang saat ini menjadi tren di kalangan milenial, khususnya para next generation ini, dan kita akan menghadirkan narasumber yang sangat-sangat berkompeten, sangat berpengalaman, bisa mencerahkan kalian semua yang masih belum punya bayangan mau kemana, karena narasumber yang ada sekarang ini adalah dia pionir ya, investor awal dan pembangun ekosistem startup digital dengan karir lebih dari 15 tahun di bidang modal ventura. So, kita langsung saja sapa narasumber kita hari ini. Ada Niko Wijaya, CEO PT BRI Ventura Investama. Halo, Mas Niko. Halo. Halo, bisa dengar? Baik. Baik ya. Apa kabar semua? Oke, nah Next Geners, terselenggaranya Next Gen Summit 2021 ini sampai ke pembahasan di sore hari ini juga berkat kerjasama dengan Bear Brand. So, Mas Niko, ini kan banyak lah sekarang generasi muda ya, apalagi para Next Geners ini yang tertarik lah untuk memulai startup, tapi kadang-kadang bingung mulainya dari mana gitu kan, jangan-jangan salah langkah, terus salah memilih bidang apa, misalnya mungkin Mas Niko bisa kasih pencerahan lah ke kita semua, apa sih investasi startup itu harus mulai dari mana, ekosistemnya seperti apa, Mas Niko? Oh, oke. Saya ada share screen, tapi sebelumnya saya ceritain dulu perjalanan saya gitu ya. Saya saya 10 tahun kali mungkin di bidang modal ventura. Saya mulai tahun 2011 bahkan gitu kan ya kan. Ketika itu kalau kita bicara mengenai next gen ya, tentunya kita mencari kategori yang tentunya belum ada gitu. Jadi kalau misalnya startup hanya ngikut-ngikut ya pasti nggak mungkin bisa jalan gitu kan ya. Tapi begini, jika adik-adik atau teman-teman ini ingin membuat startup, tentunya harus melihat juga readiness dari market sendiri dan readiness dari consumers behavior juga gitu kan ya kan. Dan mungkin tahun 2020 kemarin itu penting sekali bagi perkembangan ekosistem startup di Indonesia, karena banyak sekali percepatan di bidang-bidang yang selama ini kami lihat belum mungkin banyak traction, mungkin belum saatnya gitu ya. Seperti contohnya adalah education misalnya, ketika murid dan mahasiswa itu di rumah tentunya memerlukan interaksi di dalam virtual gitu, di mana yang dapat melanjutkan kehidupannya gitu kan nggak kerasa nih COVID ini udah setahun gitu kan, setahun lebih bahkan gitu sekarang. Terus kedua tentunya selama ini startup di bidang health itu belum mendapatkan banyak perhatian. Jadi sebelum COVID kalau kita lihat startup seperti Halodoc dan yang lain itu tentunya tidak mendapatkan banyak perhatian juga dari pemodal ventura gitu kan. Tapi dengan kejadian kemarin gitu, bahkan interaksi dengan dokter, interaksi dengan farmasi, interaksi dengan penyedia kesehatan tentunya dapat dibantu sekali dengan teknologi. Nah, terus berikutnya mungkin ada beberapa juga yang dapat perhatian paling banyak, yaitu fintech tentunya. Kalau kita lihat dulu tunai, musuhnya fintech itu kan tunai gitu kan ya kan.
musuhnya teknologi adalah tunai. Dengan adanya pandemi kemarin, tentunya akselerasi terhadap teknologi finansial ya, tentunya sangat membantu sekali gitu transaksi dan yang lainnya. Dan bahkan dapat dilihat juga efisiensi yang terjadi gitu, dari pandemi kemarin terhadap industri perbankan, terhadap industri finansial. Kalau kita lihat fintech itu tentunya tidak hanya payment, tidak hanya lending, tetapi kalau kita lihat tren yang kemarin adalah retail investment. Kita lihat perusahaan banyak seperti Bibit dan apa yang lain. Saya nggak mau sebut brand, tapi hal-hal seperti itu yang akhirnya menjadi perhatian investor luar juga gitu, melihat ternyata milenial dan Gen Z di Indonesia sangat terbuka sekali ya, sangat sangat very adoptive sekali terhadap retail investment. Nah, ini penting banget sih untuk dipelajari, dan tentunya banyak banget sektor yang lain juga yang mendapatkan percepatan juga gitu. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau kita bicara next generation, future generations, hari itu saya future generation 10 tahun yang lalu mungkin, saya tidak mencari pekerjaan mungkin di bidang yang sudah ada. Dan kebetulan juga saya kuliah dan bekerja di Amerika Serikat, dan kebetulan di Amerika Serikat saya bekerja di Silicon Valley pada awal tahun 2000-an. Jadi ketika saya pulang ke Indonesia tahun 2005 gitu ya, saya melihat apa yang terjadi di Amerika saat itu akan terjadi di negara-negara di Asia Tenggara khususnya Indonesia apalagi. Dan tentunya kita percaya sekali gitu bahwa ekosistem digital di Indonesia akan menjadi seperti sekarang. Meskipun hari itu banyak juga yang ketawa sih, seperti kenapa sih lo kerja di bidang beginian, bidang yang sangat kecil sekali industrinya gitu kan ya kan. Tapi tentunya kalau kita lihat sekarang, saya sering sekali ngobrol dengan orang-orang yang hari itu malah tidak terlalu percaya gitu ya, malah ingin belajar gitu, untuk percaya apa enggak umuran saya gitu ya, ingin membangun startup gitu kan ya kan, meskipun saya selalu bilang sudah terlambat kali bro gitu, udah lewat zamannya gitu, because I don't think you have the right mindset to do it gitu kan ya kan. Mungkin hari ini kita akan bicara sedikit mengenai perkembangan ekosistem sedikit ya. Jadi kalau boleh izinkan saya share. Sebelum di-share, saya juga mau ngingetin dulu ke Next Geners. Jadi perhatikan apa yang dipaparkan oleh Mas Niko ini, nanti bisa kasih pertanyaan langsung ke Mas Niko, dan tidak hanya bisa bertanya, nanti juga penanya terbaik akan kasih hadiah Rp200.000 gitu. Jadi gitu kan, udah bisa nanya, dijawab pula, dapat duit pula. Kan indah sekali hidupmu milenial. Wah. Oke, gitu ya. Sekarang enak ya Mas Niko, semua. silakan dilanjut. Oke, siap. Boleh, saya akan share sedikit aja sih, nggak banyak gitu. Jadi nanti akan lebih interaktif juga. Jadi please tanya atau make a comments or something. Oke. Kebetulan udah disiapin juga di sini. Sorry sebentar. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Oke, jadi materinya nggak berat-berat amat kok gitu loh. Apa yang terjadi sih sekarang gitu kan ya kan? What is happening in Indonesia today? Gitu. Sebentar, saya nggak bisa. Oke. Sedikit perkenalan. Jadi kami dari BRI Ventures. Sebelumnya saya di NDI Ventures milik Telkom sejak tahun 2015. 2019 akhir kemarin saya dengan Bank BRI Group, ya sekarang namanya, itu kita membangun satu corporate venture capital yang dinamakan BRI Ventures. Oke, nah kita fokus kepada tentunya bukan early stage gitu ya, awalnya kita fokus kepada companies yang bukan main valuasi, atau mungkin companies yang bukan hanya mencari market domination, tapi kita mencari startup yang fokus kepada sustainable growth dan healthy margin tentunya. Nah ini yang penting sekali, karena pada awal-awal kita mulai ekosistem startup di Indonesia, banyak yang mencari kalau pernah dengar growth hacking, right? Ya apa nggak sih? Jadi growth dulu semuanya tanpa memikirkan margin. Nah itu yang menurut kami penting sekali gitu ya, kita bawa ke dalam framework pemikiran bagaimana BRI Ventures dapat menjadi relevan di era 10 tahun ke depan gitu. Nah, terus kita bicara mengenai value creation through emerging ecosystem dan UMKM. Nah, ini penting sekali karena Bank BRI tentunya the largest bank yang memiliki network
di UMKM karena fokus kami sebagai BRI Group adalah mikro dan usaha kecil menengah. Nah, ini yang menjadi penopang bagi ekonomi Indonesia. Mungkin lebih dari 95% ekonomi kita itu ditopang oleh UMKM, gitu kan ya kan. Nah, kita lihat di sini kalau kita bicara ekosistem mikro dan usaha kecil ya, ini berarti kita bicara mengenai entrepreneurship, gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang yang terjadi di Indonesia adalah ledakan dari entrepreneurship tersebut, gitu, di mana entrepreneurship dapat dibantu dengan teknologi. Jadi kalau banyak dari teman-teman mungkin berpikir kami BRI Ventures atau saya sendiri lebih prefer mungkin kepada perusahaan internet gitu, tapi bukan sih sebenarnya. Internet as an enabler, one of the enablers untuk mendapatkan skala yang lebih besar, karena ketika kita bicara entrepreneurship, kita nggak akan bicara usaha kecil menengah tersebut stay di kecil menengah gitu. Kalau kita lihat konglomerat yang ada sekarang pun pada tahun mungkin 60-an, mereka pun juga dikatakan usaha kecil menengah gitu kan ya kan. Terus grow menjadi konglomerasi properti, grow menjadi konglomerasi tekstil, konglomerasi yang lainnya. Nah, ini yang kita percaya gitu, the next era of growth itu harus memiliki teknologi leverage di belakangnya. Kami strategic investors, kami tentunya leveraging apa yang ada di luar sana, yaitu brand BRI sendiri yang sangat kuat di especially rural areas dan kota tier 2 dan tier 3 di Indonesia, di mana mungkin bank yang lain tidak memiliki reach out seperti BRI Group. Ini yang penting sekali bagi para entrepreneurs gitu untuk melihat bagaimana BRI dapat menjadi mitra strategis ya, menjadi equity alignment terhadap usaha yang dibangun oleh para entrepreneurs. Kami invest di fintech itu besar sekali gitu ya tentunya, karena kita mensupport inovasi dari BRI Group sendiri gitu untuk go digital. Dan go digital ini bukan berarti internet banking aja gitu ya, tapi kita lihat go digital ini juga berarti kita memiliki kemampuan untuk menghubungkan yang offline dengan yang online, atau bahkan yang online dengan yang offline. Jadi kita bicara nih the whole ecosystem bagi fintech, itu mainan kami lah gitu di awal. Dan kami tentunya juga berbicara mengenai ecosystem building tadi. Saya tadi kan seperti kenalin, saya mungkin bukan builder ekosistem, tapi salah satu gitu hari itu. Kalau kita lihat di tahun 2011, 2010, 2011, nggak terlalu banyak juga yang percaya terhadap ekosistem startup di Indonesia. Dan saya masih sampai saat ini percaya penuh sekali gitu ya dengan apa yang dinamakan the next 10 years, the next growth 10 years. Nanti kita akan bicara lagi lebih lanjut. Saat ini kami memanage 2 funds, satu yaitu our main fund yang kita invest di fintech, dan yang kedua itu kita pertama kali nih membangun venture capital funds di Indonesia. Jadi kalau kita lihat selama ini venture capital funds itu either balance sheet bentuknya atau incorporated di Singapura atau di Cayman. Indonesia belum melihat sama sekali sebenarnya bentuk dari struktur modal ventura. Kita yang pertama, kita yang menjadi pionir banget di sini. Kita namakan dana ventura Sembrani Nusantara. Nah, Sembrani sendiri kita ambil dari ini, baju saya juga ada di sini. Sembrani sendiri kita ambil dari cerita pewayangan ya, kuda Sembrani gitu, kuda yang ditunggangi oleh Bathara Wisnu. Itu menarik banget. Jadi kalau kita lihat di luar sana ada kuda tanduk namanya unicorns. Kita lihat ada di luar sana juga namanya Pegasus dan yang lain. Kita namakan kuda ini sebagai engine of growth dari ekonomi nasional ini, kita namakan Sembrani. Dan tentunya ada sedikit kriteria yang kami ingin juga tekankan kenapa kita namakan Sembrani, karena kita lebih percaya value over valuation. Jadi kalau kita bicara yang selama ini mungkin unicorn companies atau Pegasus companies atau apalah namanya gitu, mereka kan valuation. Kalau kita lebih percaya value daripada valuation itu sendiri, gitu ya. Nah, portfolio kita bisa lihat di bawah, saya nggak akan terlalu banyak gitu ya, mungkin kalian juga sudah pernah lihat gitu sebelumnya. Nah, ini yang kita percaya banget gitu ya, di mana our market keep expanding gitu kan ya kan. Mulai dari jumlah internet user di Indonesia, dari jumlah smartphone user di Indonesia, terus dari jumlah nilai dari size of the GMV dari Indonesia digital economy itu triple terus gitu ya.
apalagi sampai tahun 2025 nanti. Kita melihat ini hal yang sangat menarik sekali gitu, dan kalau kita lihat dari tahun 2020 kemarin, meskipun banyak sektor yang mengalami downturn, tapi kita melihat sektor teknologi itu bahkan tumbuh gitu. Percaya kan? Enggak? Saya nggak percaya. Oke. Iseng daripada ngantuk. Oke, next. Jadi kalau kita lihat sekarang gitu ya, the thriving venture capital flow of money. Kita kalau dilihat tuh sebelah kiri sana, Indonesia is still the second largest venture capital market di Asia Tenggara setelah Singapura. Tapi kalau kita perhatikan lagi, jumlah perusahaan yang di Singapura itu sebenarnya perusahaan yang sedang beroperasi di Indonesia juga gitu ya. Contohnya Grab misalnya, it's a Singaporean and Indonesian company gitu kan ya kan. Kita lihat banyak perusahaan yang lain yang saya nggak bisa namain gitu ya, meskipun namanya Indonesia tapi ada di Singapura gitu. Jadi kalau kita lihat, itu wajar, itu normal karena tahun 2011 again kalau kita ulangin lagi nggak ada yang percaya sama industri ini gitu kan ya kan. So startup follow the money hari itu. Jadi kalau kita lihat in the past 10 years, startup follow the money. Well, the money is in Singapore, jadi mau nggak mau startup juga follow the money gitu. Nah, I hope the next 10 years 2021 sampai 2031 nanti, we establish Indonesia presence untuk modal Ventura tentunya. Salah satu tadi dengan dana sembrani Nusantara gitu kan ya kan. Itu yang pertama, dan saya harapkan banyak modal Ventura yang ikut membangun industri modal Ventura di Indonesia. Kalau kita lihat bahkan gini, kalau kita lihat secara growth pada semester 1 2020, the growth of venture capital money yang di Singapura itu shrinking by 36%. In Indonesia malah meningkat 162%. Nah, ini sumber dari Crunchbase gitu ya. Ini kita lihat kalau kita sebelah kanan sana, the number of venture deals di Indonesia tahun 2020 fiscal year bahkan meningkat dari yang 2,5 miliar dolar 2019. Di tahun 2020 kita lihat hampir 3,5 miliar dolar gitu ya. Nah, kalau kita lihat beberapa deal yang ada di sebelah kanan sana, saya nggak akan bacakan gitu. Kita lihat Tokopedia dapat fresh funding, kita lihat Traveloka dapat fresh funding, kita lihat Gojek dapat fresh funding, Bukalapak dapat fresh funding, Kredivo, Link Aja dan yang sebagainya. Nah, ini yang sangat menarik sekali bagi para investor luar ya untuk melihat nih the dynamics of Indonesia market di saat COVID, di mana di negara lain kecuali Vietnam gitu, even Philippines shrinking gitu kan ya kan. Dan memang inilah yang dinamakan the Indonesian dream kejadian. Pada akhirnya teknologi sektor yang menjadi pemenang. Kalau kita lihat IPO secara global gitu, ini terjadi pada akhir tahun 2020 di Amerika Serikat gitu ya, ketika Airbnb announced ingin IPO, ingat kan hari itu ya? Banyak yang bilang, wah Airbnb kok mau IPO di saat seperti ini gitu. Nah, ketika mereka IPO, yang kita juga kaget sama-sama, kaget sih, maksudnya kita sebagai pemerhati bisnis pun juga seperti yang, oh wow, ternyata di Amerika pun pemenangnya juga teknologi gitu ya. Airbnb yang tadinya IPO sekitar 47 miliar dolar, hanya dalam satu kuartal saja pada Januari 2021 market cap dari 47 miliar dolar tersebut bertumbuh increase menjadi 101 miliar dolar. Ini salah satu yang sangat penting sekali untuk dipelajari ketika semua hotel di dunia ini tutup gitu ya, karena cost dan cost of operation yang sangat tinggi gitu ya. Airbnb dapat dengan efisien sekali gitu secara tesis ya tervalidasi gitu. Ternyata orang masih perlu jalan-jalan dan orang nggak perlu hotel-hotel amat gitu kan ya kan. Nah, ini penting banget. Kalau kita lihat ada DoorDash food delivery yang tadinya hanya sekitar 32 miliar dolar, ternyata market cap beberapa bulan kemudian itu sekitar 60 miliar dolar. Dan tentunya kalau kita lihat pemenang yang paling the biggest winner di Asia Tenggara adalah SEA. C itu holding dari Shopee, Garena, ya. Nah, ini yang kita lihat bertumbuh sekitar 800% selama tahun 2020. Nah, ini yang menjadi indikator, tentunya Zoom kalau
kita menggunakan Zoom juga di sini. Zoom yang tadinya market cap 2019 itu sekitar hampir 20 miliar dolar, pada kuartal keempat 2020 sekitar 72 miliar dolar. Ini yang menarik banget, dan kalau kita lihat di sebelah kanan, the positive market sentiments ini untuk teknologi sangat it's global trend gitu kan. Nah ini it's very interesting untuk dipelajari. Oke, kalau kita lihat di Indonesia 2021 apa sih trennya gitu kan ya kan. Nah terus kita lihat dengar ada yang namanya SPAC, ada yang namanya unicorn akan IPO di Indonesia. Terus kita lihat juga banyak akuisisi yang terjadi gitu loh di dalam di dalam pergerakan dari ekosistem startup di Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ini bisa baca sendiri sih. Kalau kita lihat akuisisi Moka kemarin dengan Gojek, terus kita lihat ada True kita akuisisi oleh Ware6, kita lihat BC kemarin akuisisi oleh Warung Pintar dan sebagainya. Although kita belum ada significant IPO untuk teknologi company so far, gitu kan ya. Tapi pada tahun 2020. But kita akan melihat nih 2021 sangat menarik sekali, gitu ya. Karena kalau kita lihat tadi C yang listed di New York Stock Exchange itu bertumbuh salah satunya karena scarcity premium. Scarcity premium seperti apa? Karena tidak ada perusahaan lain yang listed di New York Stock Exchange dari Asia Tenggara ya. Jadi kalau kita lihat nanti kalau Gojek IPO di sini atau di luar, itu akan menjadi salah satu alternatif bagi investor luar untuk melihat bagaimana sih the remarkable growth of Indonesia digital ecosystem gitu. Nah tadi sempat dikatakan gitu ya bro, ada banyak nih dari startup founder yang galau gitu kan. Kalau kita lihat sebelah kanan sana, early stage is thriving actually, ya kan. Jadi deal di early stage itu berarti yang baru mulai, itu malah dicari banget sekarang. Mid stage yang struggling untuk mencari dana gitu sekarang. Late stage tentunya thriving juga gitu ya, karena banyak dari late stage startups kita yang ingin IPO, yang ingin sudah ada di surat kabar juga, di berita juga sempat kemarin di Investor Daily sempat bicara juga mengenai beberapa dari perusahaan Indonesia yang akan IPO ya. Nah ini yang menarik banget gitu bagi teman-teman untuk dipelajari. Nah ini mungkin yang terakhir. Jadi kalau saya sendiri saya praktisi bisnis modal Ventura. Saya menggeluti ini di Indonesia sejak tahun 2011. Mungkin saya sebelumnya juga sempat menggeluti ini tapi di Amerika Serikat, which is totally dua ekosistem yang sangat berbeda banget yang tidak dapat di-compare sebenarnya gitu ya. Jadi selama 10 tahun saya bergelut di dunia ini, saya melihat memang modal Ventura pada akhirnya we keep evolving gitu kan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari bisnis modal Ventura sendiri, we develop talents yang lebih mengerti multiple business model dari startup, multiple verticals dari teknologi startup tersebut gitu ya. Kita memiliki associate yang mengerti banget fintech, kita ada associate yang mengerti banget sustainability atau ESG, kita memiliki associates yang mengerti banget teknologi e-commerce gitu dan yang lain sebagainya. Ini yang akan menjadi the next generations nih bro untuk Republik Indonesia gitu kan ya kan. Because the next talent will not be someone yang mungkin bergerak di conventional business seperti owning toko fashion di mall atau di mana, tapi the next generation of talent di Indonesia adalah orang-orang yang mengerti teknologi dan mengerti model bisnis dan mengerti bagaimana mengembangkan bisnis tersebut. Kalau terus tentunya kita thought leader di sini. Thought leader itu berarti kita share always, kita do research, a lot of research. Jadi kalau teman-teman apa sih kira-kira teman-teman visi ini yang dilakukan, kita melakukan banyak sekali research. Kita research terhadap tren yang akan datang gitu ya. Dan kita mempelajari apa yang telah dialami oleh tren yang sudah lewat. Tentunya kita we are fund managers, kita bertanggung jawab terhadap uang yang kita kelola gitu ya. Ini yang menjadi sangat penting banget. Dan tentunya yang terakhir atau yang mungkin di atas, kita konektor antara startup dengan korporasi, antara startup dengan institusi lainnya gitu ya, atau startup dengan pemerintahan gitu. Ini yang menjadi model bisnis bagi any stakeholders ke depan.
Jadi kalau kita lihat, our operating model adalah identify, train, develop, ya kan itu dia kan. Dan kita sangat tadi we uphold good corporate governance, especially kita corporate ventures gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang banyak sekali gitu talenta-talenta muda yang ingin mempelajari bagaimana sih seorang modal ventura itu berkarir, atau kira-kira end up-nya akan kemana sih kalau berkarir di industri modal ventura. Seperti itu, I think that's the last of my slide. Kurang lebih tadi cukup waktunya ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada komentar. Saya di sini berapa jam? Kita lihat nanti Mas Iko dari Oke. Oke. Thank you. Limitnya pertanyaan-pertanyaan next generation nanti Mas Iko. Semakin bikin itu kan nanti pertanyaannya juga semakin lama. Oke, jangan ya. Oke. Kita thank you Mas Iko ya informasinya. Thank you, silakan. Ini mencerahkan banget ya, banyak banget tadi info-info yang disampaikan dari Mas Tiko. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari next generation sih, saya mau tahu dulu kalau misalnya memang ada satu perusahaan mungkin startup gitu ya, dia basisnya digital misalnya atau teknologi lah, katakanlah seperti itu gitu ya. Pasti digital, pasti teknologi kan? Iya, itu growth-nya itu khususnya di Indonesia, dia saat ini bagaimana? Apakah memang sudah eksponensial atau growth-nya itu masih apa ya? Masih biasa aja gitu pertumbuhannya, dan harusnya memang idealnya seperti apa sih growth-nya itu? Saat ini harusnya semua cepat sih saat ini. Kalau misalnya growth-nya stagnan berarti bukan digital atau teknologi company, atau bukan perusahaan yang dapat di scale. Jadi gini, sebenarnya indikator metriknya adalah kelihatan sekali. Jadi kita nggak perlu melihat bagaimana perusahaan tersebut dapat meraih revenue miliaran rupiah dalam waktu cepat gitu ya. Tapi semuanya dengan adanya teknologi dapat diukur. Apakah efisien satu, apakah they are burning cash untuk dapat revenue seperti itu, apakah sustainable ke depan atau untuk mendapatkan revenue signifikan itu, apakah repeatable selama durasi dari mendapatkan revenue tersebut, atau mendapatkan customer atau mendapatkan apa juga. Jadi kalau kita lihat sebenarnya startup itu tidak ada yang overnight, itu penting banget gitu ya. Jadi kalau kita lihat perusahaan yang sukses di Indonesia sekarang ini, sebutlah namanya siapa gitu kan ya kan, itu bukan overnight terjadinya, tapi itu terjadinya through a series of validation. Jadi kalau kita lihat misalnya perusahaan ride hailing misalnya di Indonesia, awalnya dia hanya ride hailing, tiba-tiba terus ada delivery food, terus ada delivery paket dan yang lain, itu kan nggak semuanya terjadi dalam satu waktu gitu. Jadi memang secara bertahap. Tapi selama ini nggak kelihatan aja gitu. Jadi tiba-tiba banyak yang bilang, apalagi generasi yang lebih tua ya gitu ya, kan melihat seperti, oh enak banget ya bikin startup, tiba-tiba langsung sukses gitu kan. Jadi nggak begitu sih, sebenarnya banyak perjuangannya juga di belakang gitu kan ya kan. Sekarang aja kelihatan enaknya, dan ya kan, dan tapi itu kan udah ada proses-proses yang waduh pusing. Oh ya, yang kita lihat e-commerce yang terbesar di Indonesia udah 10 tahun, percaya apa enggak gitu kan. Udah 10 tahun sejak diinvest oleh Modal Ventura, dan kalian kan nggak tahu bagaimana 10 tahun itu gitu. Enak banget nih jadi ini gitu kan. Jadi kayak gitu lah kurang lebih. Oke, Mas Tiko, ini kita masuk ya ke pertanyaan dari Next Geners. Ini yang pertama dari Abdullah Emil Pramudia. Ini dari Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme audit pendanaan yang diberikan oleh venture capital oleh startup? Bagaimana seandainya kalau startup tersebut rugi atau melenceng jauh dari target? Terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa langsung dijawab dulu, Mas Iko. Iya, jadi begini, tidak semua modal ventura sama gitu ya. Modal ventura ada yang berani bertaruh di awal lebih banyak gitu. Jadi ada yang kita istilahkan spray and pray. Jadi spray and pray modal ventura. Modal ventura yang melakukan banyak investasi di banyak sektor tapi kecil-kecil. Jadi melihat bagaimana nantinya mungkin 1 atau 2 dari 10 itu jadi, yang lainnya rugi gitu kan. Yang lainnya tutup bahkan gitu kan. Dan ada juga modal ventura yang seperti kami misalnya, kami tidak dapat misalnya bertaruh di early stage terlalu besar gitu. Jadi kita lebih kepada growth stage. Jadi kita harus melihat dulu P&L, kita melihat balance sheet, kita melihat yang lain-lain. Jadi kalau kita melihatnya lebih kepada saya nggak bilang konvensional, tapi more konvensional tapi nggak konvensional gitu kan. Yang kita lihat beda tentunya dengan misalnya fund manager yang bergerak di private equity atau yang bergerak di yang lainnya. Jadi kita melihatnya lebih kepada fundamental. Nah, ada juga
venture capital yang bergerak di later stage, yang pre-IPO bahkan, atau bahkan yang sudah yang inginnya perusahaan yang sudah 5 sampai 10 tahun ke depan. Yang sudah berumur 5 sampai 10 tahun, sorry. Jadi masing-masing memiliki risk profile yang berbeda gitu ya, dan masing-masing memiliki mandat yang berbeda juga gitu kan. Jadi ada modal ventura yang investnya agnostik. Agnostik berarti bisa invest di semua bidang selama bidang itu di-enable oleh teknologi untuk bertumbuh. Kalau kami tentunya dengan kami bagian dari BRI Group, kami tentunya fokus kepada fintech di awal, dan kami tentunya akan jika kami berkembang pun dalam sektor yang kami investasikan, tentunya akan sejalan dengan ekosistem yang dimiliki oleh BRI Group gitu ya. Nah, kalau tadi rugi seperti apa, ini penting banget. Biasanya venture capital invest di ekuitas, kita tidak meminjamkan modal atau bukan hutang gitu ya. Jadi kalau misalnya rugi, yang memang harus write off. Gitu. Nah, itu terjadi banyak banget di early stage modal ventura mungkin di mana, tapi secara upside mereka dapatnya lebih banyak juga gitu ya. Jadi kalau let's say modal ventura yang di early stage mereka invest di 10, tapi 2 jadi, 2 itu mungkin valuasinya selama 5 tahun ke depan dikali 100 gitu. Kalau kami hanya mungkin dapatnya hanya 3 sampai 5 kali gitu kan, kecil. Jadi ini sebenarnya logika aja sih gitu kan. Rugi di mana-mana pasti ada gitu. Kalau kita bicara pinjaman pun juga ada yang non performing gitu kan ya kan. Tentunya ini this is risiko bisnis, dan tentunya assessment yang kami lakukan sangat dalam dan sangat prudent sekali. We comply with every process, itu paling penting. Ya, dan semua modal ventura juga sekarang tidak lagi based on gut feeling gitu, kira-kira ini akan jadi, kira-kira ini akan jadi atau nggak jadi gitu ya. Jadi lebih kepada the metric yang kita akan ukur. OKR yang akan kita ukur juga gitu. Jadi this is something yang memang ada science-nya juga gitu, ada hitungannya gitu. Oke, thank you Mas Niko. Kita lanjut, ini ada pertanyaan dari Aditya Herlambang. Aditya Herlambang. Sebagai investor, apa yang pertama kali dilihat Mas Niko saat ada startup mengajukan pendanaan? Apa syarat utama biar bisa dapat pendanaan dari Mas Niko? Oh ya, kalau kami lihat angkanya tentu. Kembali lagi kepada angkanya sih, pada pembukuannya. Ketika kita akan invest, proses kita itu pasti akan NDA dulu di depan, non-disclosure agreement, di mana kita dapat mengakses pembukuannya di sana, dan kita akan melihat juga sektornya tentunya. Sektornya tentunya yang harus sedang bergerak cepat sekarang. Jadi gini, kalau ada misalnya ada founder yang mengajukan invest dong di semacam ojek-ojekan gitu misalnya, ya tentunya kan sudah tidak mungkin lagi gitu, karena secara industri pun juga sudah mature dan sudah matang gitu, sudah kalau kita lihat dulu ya, bahkan ada beberapa kan ride hailing di Indonesia, sekarang tinggal 2 gitu, tinggal si ini sama si itu gitu kan ya kan. Dan kalau misalnya ada founder lagi yang mungkin selama ini tinggal dalam gua gitu ya, nggak tahu dunia seperti apa, ngajuin hal yang sama, tentunya kami tolak gitu. Atau sesuatu yang tidak dapat dieksekusi, misalnya punya ide yang brilian tapi tidak memiliki execution plan yang baik. Misalnya seorang founder mengajukan misalnya saya ingin membangun satu solusi kemacetan misalnya dengan mobil terbang, tapi ditanyain apakah Anda seorang aeronautical engineer? Bukan gitu. Anda punya teman yang aeronautical, tidak ada gitu. jadi sesuatu yang make sense saja. Jadi dan tentunya gini, yang serius adalah gini sih terakhir. Tentu terakhir kita lihat founder. Itu founder penting banget. Jadi kalau kita lihat begini sih sebenarnya sih. Kalau saya mungkin oversimplify this industry dengan kita melihat the spirit of the founder tentu gitu ya, didukung oleh data yang lengkap gitu kan ya kan. Kita melihat tanpa adanya founder akan sulit startup tersebut untuk berinovasi, akan sulit startup tersebut untuk bertumbuh dengan cepat, apalagi ketika banyak tangan dari misalnya investor yang mayoritas gitu ya, pada akhirnya tidak keluar. Dan tentunya komitmen dari founder sendiri sih, berapa lama dia akan menjalankan bisnis ini, dan kira-kira plannya seperti apa ke depan gitu. Dan kita suka founder yang taking risk, because we cannot take risk. Nah, tentunya kita bicara risiko di sini yang dipikirkan dengan matang juga ya. Because a good founder tentunya akan tahu risiko yang akan dihadapi seperti apa. Karena begini, ketika founder mengambil risiko gitu, itu hidup matinya dia loh, gitu, ya kan? Mungkin bagi investor itu satu dari beberapa portfolio yang ada gitu. Tapi untuk founder itu hidup matinya cuma satu-satu di sana, gitu kan ya kan?
Nah itu kita suka juga sih lihat gituan. Dan tentunya kalau kita lihat banyak sekali founder-founder yang sangat menarik sekali gitu saat ini untuk teman-teman kenal juga gitu ya. Dan kita lihat sendiri, founder is they are very brilliant, they are very smart gitu. Dan saya suka founder yang pinter, saya tentunya suka founder yang resourceful. Saya suka banget founder yang taking risk. Oke. Thank you, Mas Iko. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Yosa dari Universitas Machung. Saya sudah menjadi investor saham sekitar 3 tahun. Apakah ada tips dan trik dalam memilih saham perusahaan startup? Karena jika menggunakan pendekatan Warren Buffett, saham startup tidak make sense dibandingkan dengan konvensional. Saya ingat juga waktu zaman Warren Buffett mengatakan ke media hari itu ya, ketika tidak make sense untuk saya invest di .com company gitu kan. Yeah. Namun 10 tahun kemudian beliau meralat lagi. Saya menyesal tidak pernah invest di .com company gitu. Jadi begini sih, kalau saat ini mudah sebenarnya. Jadi kalau Anda udah pernah investasi saham dan kalau Anda sudah jadi investor juga, sebenarnya lebih mudah sekarang sih dibanding 10 tahun yang lalu. Saya ingat 10 tahun yang lalu ketika saya mulai, ekosistemnya nggak ada gitu kan. Ekosistemnya sangat kecil sekali gitu. Dan bayangkan jika hari itu ada ride hailing tahun 2011, mana jalan gitu ya kan. Karena penetrasi smartphone pun juga nggak banyak. Dan internet pun juga masih nggak terlalu umum lah hari itu untuk ini. Dan untuk bayarnya seperti apa gitu kan ya kan, walletnya juga nggak terlalu berkembang. Jadi kalau kita lihat sekarang lebih make sense. Kenapa? Karena ekosistemnya sudah terbentuk gitu ya. Jadi kalau kita lihat dulu juga gini, food delivery dari Grab misalnya atau dari Gojek bukan hal yang baru kok gitu. Sebelumnya juga ada, kalau nggak salah saya masih ingat kok jasa itu namanya apa gitu. Click It kalau nggak salah, saya ingat banget tahun 2000. Kalau I don't know if you're as old as me, tapi kalau saya cukup tua juga ya untuk mengerti kalau dulu tuh juga ada juga delivery makanan gitu lewat internet gitu ya. Dan tahun 2006, 2007, 2008 saya menggunakan, karena saya malas keluar rumah orangnya kan ya kan. Jadi saya menggunakan itu terus selalu. Tapi too early juga untuk mereka ternyata, meskipun secara traction mereka baik gitu, secara traction mereka mungkin paling bagus hari itu ya di antara semua food delivery yang lain. Tapi tentunya saat yang sangat berbeda sekali dengan sekarang gitu. Sekarang lebih mudah sebenarnya untuk melihat karena sudah ada angkanya, sudah ada datanya tuh lebih gini. Jadi pattern apa sih kira-kira yang diinvest oleh banyak investor gitu kan? Kalau dulu kan masih tebak-tebak nih, e-commerce kah, gaming kah, media kah, ini kah, dan yang lain-lain. Tapi selama 10 tahun terakhir itu semakin kelihatan nggak sih? Semakin kelihatan jelas gitu di mana e-commerce ya udah nggak ada lagi e-commerce yang lain kecuali 4 kali di Indonesia sekarang gitu kan ya kan. Ride hailing mungkin dulu ada banyak juga, sekarang cuma 2 di Indonesia gitu. Terus fintech, kita lihat ada ratusan sekarang fintech di Indonesia, tapi tentunya akan menjadi konsolidasi lagi nih ke depan gitu. Kita lihat OJK pun juga sudah try to consolidate digital banking, digital bank industry. Kalau nggak salah modalnya dari 3 triliun naik jadi 10 triliun. Jadi kita sudah ada data sekarang, jadi udah bukan tebak-tebak buah manggis juga nih, gitu kan ya kan. ABC, C deh gitu kan ya kan. Jadi udah nggak gitu lagi sih. Jadi kita sekarang dapat melihat lebih jelas karena data yang diberikan dari ekosistem juga cukup banyak gitu kan. Oke. Beda, saya dulu pas saya 2011 tuh beda banget. Itu yang benar-benar yang tebak-tebakan lah. With gut feeling aja ikut gitu kan ya kan. Even Warren Buffett aja bisa nyesel ya. Oh yes, trust me. Oke. Saya nyesel juga banyak banget kok. Iya, pastilah. Yang legend aja bisa nyesel. Oke, kita lanjut ya Mas Iko ke pertanyaan selanjutnya. Dari Next Genders ada Lydia dari Batam. Ya, halo Lydia. Bisakah startup jadi unicorn tanpa modal yang besar? Apa memang harus ada investor? Pertanyaan bagus. Pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi gini, tentunya tadi ya, kembali lagi kepada pertanyaan, if you want to become a unicorn, you need series of validation. Ngerti ya? Jadi ketika Anda ingin menjadi unicorn, tentunya Anda perlu tahap validasi yang banyak gitu. Jadi kan nggak mungkin lahir keluar tanduk gitu kan. Tanduknya kan tumbuh pelan-pelan gitu. Nah, tumbuh pelan-pelannya itu nggak tiba-tiba jep gitu kan ya kan. Itu enak banget ngomong gitu karena kayak gampang banget. Jadi kalau kita gini,
validasi untuk bertumbuh itu hanya datang dari percepatan yang kalian lakukan dengan fundraising sih, itu dia. Oke. Anggap fundraising itu bensin ya, jadi kalian ingin jalan cepat gitu dari poin A ke poin Z misalnya, atau poin A ke poin U lah gitu. U is a unicorn. You need a fuel untuk laju ke sana gitu. Kalau enggak perusahaan atau dunia berubah dengan cepat, kalian tidak punya bensin untuk sampai ke titik poin U itu gitu kan ya kan. Jadi perlu sih jawabannya, tentu perlu. Oke, oke. Jelas ya, Lydia dari Batam. Tadi juga sekalian nih tips ini untuk apa ya namanya kalau misalnya baru mulai, cara apa namanya menarik untuk angel investor itu juga gimana tuh Mas Niko? Oh, angel investor yang paling baik adalah keluarga sendiri sih. Harus keluarga ya, itu yang Ya, tentunya keluarga sendiri. Jadi gini, kenapa keluarga sendiri? Kalau misalnya jadi Anda berbuat baik terhadap keluarga gitu kan ya. Keluarga yang menikmati dulu pertama gitu. Kalau rugi, Anda akan belajar karena Anda belajar lebih banyak lagi ketika itu someone yang very close to you gitu kan ya kan. Dan tentunya gagal itu lumrah banget. It's a very natural proses untuk gagal untuk sebelum berhasil gitu ya. Dan tentunya kalau angel investor sekarang di Indonesia, kalau kita bukan bicara keluarga ya, angel investor di Indonesia cukup banyak sekali dan cukup banyak platform untuk mempertemukan Anda dengan angel investor. Ya, kalau Anda misalnya Google beberapa angel network di Indonesia itu cukup banyak. Angin salah satunya, apalagi sih angel EQ atau apa gitu, mungkin salah satu juga. Dan kalian bisa mungkin dapat mencari nama-nama gitu dari LinkedIn. You have to be resourceful in this. Siapa yang angel investor di Indonesia, dan yang paling penting sebenarnya bukan mencari angel, mencari uang, tapi kalian harus tahu banget angel ini angel seperti apa sih, malaikat apa gitu, apakah malaikat baik atau malaikat kematian gitu kan ya kan. Kalau malaikat kematian biasanya kalian harus tanya dulu kepada startup yang pernah diinvest oleh si malaikat ini, tanda kutip gitu. Seperti apa sih ketika kalian tuh di bawah gitu kan ya kan. Ketika kalian mengalami banyak rintangan, kira-kira si malaikat ini membantu atau malah nge-push kapan uang gue balik. Jadi yang kalian harus tahu adalah sekarang banyak banget angel atau malaikat gitu, tapi malaikatnya nggak baik, itu aja sih. Iya, banyak pakai apa ya? Malaikat bertopeng. Banyak, karena begini, karena masyarakat kita apalagi itu belum terlalu familiar dengan investment gitu kan ya kan. Dan investment itu kadang-kadang dianggap berhutang, investment itu dianggap kadang-kadang nggak enak gitu kan ya kan, investment itu kadang-kadang dianggap ini. Nah, ini yang sangat menarik sekali ketika di awal-awal saya melakukan investasi ya, mungkin 2010, 2011, 2010 saya angeling by the way, saya juga malaikat nggak tahu apaan tapi ketika ditanya misalnya, saya tanya misalnya kira-kira mau valuasinya berapa, oh terserah masnya berapa gitu kan ya kan. Jadi budaya sungkan seperti itu. Perlu uang berapa? Nggak tahu mas, kira-kira perlu uang berapa? Saya juga nggak enak nanyanya gitu kan. Jadi uang tuh buat kita masih tabu gitu. Dan untungnya milenial dan Gen Z sekarang jauh lebih fasih dan jauh lebih pintar ya dibanding generasi saya mungkin sebelumnya, untuk mengerti gitu how much you are worth, how much you are value, how valuable you are gitu sebenarnya. Bukan menjadi budak bagi uang gitu, tapi you have the idea, you have the team, you have the execution, you should lead the way. Bukan investor sebenarnya. Investor sama sekali harusnya tidak memiliki andil gitu selain memberikan advice. Ketika ditanya aja gitu ya. Kalau nggak ditanya ya nggak usah bikin advice sendiri. Dan saya lihat banget banyak potensi hari itu founder-founder yang mungkin kapok gitu fundraising karena investornya ngejar dia gitu kan ya kan. Investor kan seharusnya secara legal dan kita juga nggak terlalu gini. Orang kita tuh ya terus terang founder-founder apalagi yang masih baru gitu, kita kadang-kadang mereka tuh juga nggak ngerti legal aspects of it, ya kan? Kalau investor ngejar, kalau misalnya perjanjiannya semuanya benar gitu, harusnya sih nggak bisa sih gitu kan ya kan. Nah ini yang harus mungkin dijadikan awareness yang sangat tinggi gitu. Jika kita ingin menciptakan 10 juta entrepreneurs Indonesia itu harus mengerti secara financial, secara legal gitu aspek-aspek tersebut. Baru negara kita akan berkempit dengan negara tetangga gitu kan.
Oke. Nah, ini kalau kita bicara saat ini ya, Mas Diko, di era pandemi lah, gitu kan. Ya, kita juga belum ada yang prediksi kan pandemi ini akan berlangsung sampai kapan gitu. Dan sekarang tuh kita bisa lihat pola perilaku kita kan manusia ini sudah mulai beberapa berubah begitu kan. Nah, bagaimana dengan pola investor yang memberikan dana kepada startup ini? Ini lebih cenderungannya lebih kemana kalau kita bicara jangka panjang ya? Taruhlah pandemi tidak selesai dalam kurun waktu cukup lama misalnya. Itu bagaimana Mas Diko? Oke, kalau dari industri saya ya, kebetulan kan teknologi. Kita lihat dengan pandemi sendiri kita menang gitu kan ya kan, teknologi kita sektor kita yang kita invest itu menang Ya. gitu. Tentunya investor melihat tadi adanya percepatan di berbagai vertikal teknologi seperti healthcare, seperti agriculture, seperti education gitu kan ya kan, seperti fintech misalnya. Tentunya investor melihat jika secara pandemi yang kemarin sempat gini, meskipun kita nggak tahu kapan, bro, tapi the worst has behind us, the worst sudah di belakang kita lah gitu kan ya kan. Yang ke depan adalah yang terjadi perbaikan gitu. Dan kalau kita lihat indikator ekonomi pun juga sebenarnya ekonomi kita ya di Indonesia sebenarnya itu tinggal menunggu middle class buying power kembali lagi. Dan kalau kita lihat sekarang karena lower income buying power itu sudah balik pada mungkin kuartal keempat tahun 2020. Kalau kita lihat sekarang dengan adanya vaksin rolling out, ya kan, dan tentunya ada banyak berita-berita bagus lah gitu. Jadi yang kena penyakit virus tersebut mortality rate-nya berkurang gitu kan ya kan. Tentunya ini menjadi indikator yang sangat-sangat bagus bagi middle class income untuk kembali gitu. Dan kalau kita lihat memang sebagian juga sudah mulai kembali sih normal gitu ya. Bahkan mungkin bukan new normal kembalinya, tapi kembali normal. Contohnya macet, it's not new normal, it's like normal kan ya kan. Kita melihat juga buying power di dalam pusat perbelanjaan misalnya juga sudah mulai kembali menjadi normal gitu ya. Dan kita melihat beberapa indikator yang lain lah yang akan tentunya menjadi basis kami juga dalam berinvestasi gitu. Teknologi seperti apa yang akan membantu pemulihan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadikan indikator. Jadi kalau kita lihat investor itu di saat downturn kan that's the logic, right? Di saat downturn seperti ini harusnya invest. Jadi kalau invest saham gitu di saat lagi turun ya invest gitu kan ya kan. Di saat lagi bagus ya jual gitu. So it's very logical di mana animo tadi seperti yang saya presentasikan tadi ya di Indonesia malah naik trennya. Oke. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Jogja, dari Ratna Ayu. Mas Niko bilang the next gen itu orang yang tahu teknologi. Apa yang paling Gen Z perlukan dalam persaingan pengembangan startup? Ini Gen Z lakukan untuk, saya bingung pertanyaannya. Oke. Yang kalian perlu lakukan adalah kalian harus mendapatkan informasi banyak sih, dan kalian harus memiliki tadi gitu ya. Sebenarnya bukan something yang special banget gitu. Sebenarnya logika aja sih gitu ya. Kalau kalian ingin membangun bukan startup lah misalnya, let's say non startup gitu kan. Kalian kan juga harus mengerti. Misalnya kalian ingin membuka kafe deh gitu di dekat lingkungan sekolah gitu. Kan kalian kan juga harus lihat juga gitu apakah yang datang itu ada gitu, apakah trafficnya itu cukup gitu kan ya kan, apakah ini. Jadi seperti itu sebenarnya nggak ada yang spesial juga. Jadi kalau saya lihat dari beberapa, saya sudah invest di hampir 100 startup kali in my selama karir saya 10 tahun ya. Namun hal yang paling unik gitu ya bagi teman-teman Gen Z ini untuk dipelajari tadi sih startup founder kadang-kadang berkorban semuanya loh. They sacrifice a lot gitu kan ya kan. They sacrifice their time, they sacrifice their money, they sacrifice everything untuk ini menjadi jalan gitu. Dan itu yang sangat langka sebenarnya kalau kita lihat di bisnis yang konvensional. Oke. Kita lanjut, ada Eris dari Jakarta. Ini sebetulnya juga udah dijelasin ya, tapi mungkin Bro Eris baru bergabung, ingin bertanya bagaimana cara Jitu mencari investor untuk startup.
Nggak ada yang gitu. Jadi gini, gimana yang gitu ya? Sebenarnya Kak, again, you have to Mungkin show. ketakutannya sama kali ya, takut nggak dapat investor. Kalau nggak dapat investor sebenarnya nggak perlu takut sih. Satu, kalian akan belajar kenapa kalian tidak ada investor yang tertarik gitu ya. Mungkin memang karena kategorinya salah, atau mungkin kalian tidak memiliki expertise di bidang yang kalian tawarkan, atau kalian mungkin tidak memiliki confident yang cukup gitu untuk menarik investor pertama gitu kan ya kan. Karena kan gini, aktivitas fundraising ini terus terjadi gitu. Kalau kita lihat even perusahaan seperti Grab sampai hari ini masih fundraising gitu kan. Melewati berapa ratus kali gitu penolakan gitu kan pas tentunya di awal. Jadi kalau kalian tidak memiliki tadi keberanian, tidak memiliki confident, tidak memiliki ilmu yang cukup, tentunya ternyata bisa dibilang bidang yang salah gitu kan. Ya kan? Dan bukan berarti kalian akan gagal dalam hidup, nggak juga gitu. Saya memiliki banyak banget teman juga yang tidak involved di bidang startup dan very successful gitu. Dan memang talentnya di bidang yang lain. Tidak perlu ikut-ikutan lah, paling penting itu doang. Itu mungkin nasihat saya. Jadi nggak perlu menjadi orang yang kalian bukan. Ya. Jadi ya ketakutannya jangan ada. Silakan Mas. Just be yourself, present yourself. You have to be sincere itu kan ya kan. Karena kalian ingin diinvest oleh seorang investor tadi ya, investor pinter ya gitu ya. Kalian kan akan bermitra dengan yang bersangkutan tersebut gitu untuk kurun waktu yang sangat lama gitu ya kan. Yeah. Jadi kan kalian akan both of you will trust each other in the end gitu. Dan both of you will share a lot of things together selama kurun waktu startup tersebut berjalan gitu kan. Tentunya nggak semuanya suka, pasti banyak dukanya juga gitu kan ya kan. Contohnya gini, saya ada founder mungkin yang sampai sekarang belum punya pacar gitu kan ya kan. Dan kadang-kadang ngomong sama saya, gila nih bro gitu, gue sampai sekarang pacarnya belum punya karena gue kerja banget gila-gilaan buat lu gitu, kayak gitu misalnya. Yeah. Terus aku bilang seperti ini, terus saya bilang seperti, iya, saya juga kerja buat lo sama dua-duanya kan ya. Gitu. Terus akhirnya dia bilang ya gue bercanda, tapi emang gila banget. There's no time for anything else. Get ready to be lonely tentunya. If you want to be successful in building startups, because building a startup tadi tidak mudah. Your competitor tidak hanya dari founder startup yang di Indonesia, tapi juga yang dari luar gitu ya. And especially kalau misalnya bukan yang satu industri yang diregulasi, tentunya misalnya gini, kalian membuat radio internet gitu, tiba-tiba ada Apple Radio atau ada Spotify Radio, technically yang juga memiliki katalog musik Indonesia atau memiliki konten dari Indonesia. So basically you have no you have no advantage compare sama mereka gitu yang raksasa. Atau kalian memiliki ide untuk membangun aplikasi chat lah misalnya, ya kan? Ada loh yang gila kayak gitu. Ini chatnya dalam bahasa Indonesia aja, dan yang lain saya bilang WhatsApp bedanya apa? Oh iya, WhatsApp bisa juga ya Pak gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi nggak masuk akal. Ya, ini kalau misalnya di startup sendiri kompetisinya gimana sih Mas Niko? Ketat banget ya kalau misalnya kita ambil contoh di sektor consumer misalnya, itu kan lumayan ketat tuh kan, kencang banget tuh kompetisinya. Kalau di startup sendiri gimana? Kompetisinya lebih kepada talent sih, kepada is your company has the best engineer atau the better engineer than the other company kan ya kan. Karena kan yang kurang adalah talenta insinyur komputer di kita nih. Makanya ada misalnya beberapa company di Indonesia yang juga outsourcing development IT-nya di luar negeri gitu ya. Di India kah, di Malaysia kah, Filipina kah. Bahkan kalau kita lihat tren yang baru-baru ini adalah orang-orang dari Eropa Timur ya, banyak ada di Indonesia gitu untuk membantu development gitu kan ya kan. Ini menjadi tren yang sangat menarik sekali, fenomena. Jadi kalau kita lihat di dalam startup teknologi, those companies yang memiliki talenta engineering yang lebih baik tentu akan lebih maju, akan lebih menguasai ya. Oke. Lanjut, ada masuk lagi pertanyaan dari Next Geners. Banyak amat. Ya? Banyak amat.
Banyak pasti kok. Oh, Artinya bagus yang antusias oke. banyak. Oh, wow. Harus siap-siap. Oke, dari G. Fahru Rozi dari Jakarta, Mas Niko, betul tidak sih model bisnis pada suatu startup itu bisa sangat tidak menentu? Kadang jika Ya, menjalankan model bisnis A, kemudian dirasa nggak maksimal, bisa banting setir ke model bisnis B. Apakah karena masih perusahaan rintisan dan belum menemukan model bisnis yang dirasa pas? Apakah hal seperti ini termasuk dalam pertimbangan dalam berinvestasi di startup? tentu. Kalau kita lihat seperti ini deh, Apple misalnya. Oke. Apple pun masih pivot ya, melakukan pivot tadi banting setir ya istilahnya. Hmm. Dari yang tadinya mungkin hanya fokus kepada hardware, Oke. sekarang berfokus kepada software misalnya, atau bahkan the infrastructures of cloud yang dimana semua developer menggunakan SDK yang sama dan menggunakan cloud yang dimiliki oleh Apple gitu kan, Yeah. yang masuk dalam ekosistemnya Apple. Kita lihat Hewlett Packard misalnya, perusahaan yang sudah ratusan tahun, banting setir sempat menjadi dari hardware komputer menjadi printer gitu kan ya kan. Jadi kalau misalnya pivot sih sangat umum sekali, mau itu rintisan atau bukan, mau itu Oke. umurnya 1 tahun, 2 tahun, atau 200 tahun gitu ya. Itu terjadi, itu survival, namanya juga bisnis gitu ya. Jadi kalian memang harus lebih dinamis dan lebih fleksibel sih dalam melihat pasar gitu. Yang kedua adalah begini mungkin tren fenomenanya. Kalau kita lihat startup bahkan melakukan tidak hanya pivoting tapi expanding. Expanding berarti begini. Jadi ada satu misalnya startup, kita lihat startup ride hailing sendiri deh. Ride hailing kalau kita lihat meskipun dimulai dari misalnya mengkoneksikan driver ojek ya kepada masyarakat gitu ya, mengoptimalkan idle time yang dimiliki oleh si tukang ojek yang dulu kalau kita lihat sebelum adanya Grab, sebelum adanya Gojek, mungkin tukang ojek tuh pada nongkrong semua kan kerjanya kan ya. Di bawah pohon, pada ngopi, pada ngerokok. Sekarang kalau kita lihat kan hampir tidak ada gitu. Jadi sangat optimal sekali ini app-nya gitu kan ya. Nah, dari sana mereka berkembang menjadi percaya apa enggak fintech company, right? Kita lihat tentunya ada GoPay. GoPay is one of the largest fintech company di Indonesia selain OVO gitu kan dan Link aja. Dan tentunya kita lihat juga ada juga GoPlay menjadi media company. Dan konglomerasi seperti ini sangat umum sekali, tidak hanya terjadi di unicorn, tapi perusahaan-perusahaan yang masih semi unicorn lah kita namakan Centaur misalnya, yang nilainya sekitar 100 juta ke atas, itu pun juga melakukan ekspansi gitu. Salah satu misalnya perusahaan PPOB yang diinvestasi oleh kami gitu, oleh Berry Ventures, Payfast misalnya. Dari PPOB dari untuk bayar billing aja, sekarang pun juga berkembang menjadi payment gateway di Singapura misalnya, terus menjadi P2P juga melalui modal rakyat dan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat ekspansi seperti ini juga normal kalau kita lihat di conventional business kan ya kan. Jadi startup pun juga melakukan konglomerasi gitu. Dan jadi kalau startup yang di satu sektor bahkan yang kekeh gitu satu sektor aja, meskipun dunia sudah berubah gitu ya, I don't think they're relevant untuk diinvestasi gitu ya. Percaya apa enggak, waktu tahun 2020 saya pernah dapat pitching lewat Zoom lah gitu. Ada pitching kontes seperti itu. Jadi di dalam presentasinya, tim, saya nggak bilang siapa, saya juga lupa siapa, tim yang presentasi itu malah tidak mengadres COVID sama sekali. As if COVID nggak ada gitu kan ya. Jadi kan lumayan aneh juga gitu. Jadi bisnisnya business as usual, as if COVID itu nggak ada. Ketika saya tanya, tapi kan dunia kan berubah semua sekarang dengan adanya pandemi global dan yang lainnya. Iya, kita belum masukin Pak, jadi kita masih pakai yang lama gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih, itu lucu banget. The world stands still gitu kan ya kan, according to him. Oke. Jadi Mas Niko, udah nangkap nggak sih Mas Niko maksudnya dari tadi pertanyaan-pertanyaan dari para next generation ya? Banyak. Intinya apa sih yang harus dipersiapkan ya lebih matang dari kalau kita akumulasi lah dari kekhawatirannya mereka, kemudian ketakutannya gitu kan.
yang Mas Iya. Niko tangkap apa dan apa yang harus diperbaiki sehingga ke depannya ini bisa lebih fight, kemudian lebih apa ya, nggak Iya, ragu-ragu iya, iya. kalau memang punya planning, punya konsep gitu ya untuk menjalankan startup. Iya, jadi kalau saya lihat seperti ini sih memang sih ini tren juga ya. Saya lihat dunia startup ini sangat terkonsentrasi sekali gitu di dalam satu wilayah gitu. Kalau saya lihat malah Jakarta. Gitu. Dan kalau kita lebih spesifik lagi melihat Jakarta yang seperti apa, Jakarta yang Ya. mungkin kuliah di kampus-kampus terkenal lah, gitu, negeri Ya. maupun swasta gitu ya, yang terekspos dengan ini gitu. Saya sendiri juga sempat mengajar bahkan di salah satu grupnya Berita Satu juga gitu kan. Saya dosen loh gini. Tahun 2011 bahkan saya dosen sampai 2015 di UPH Business School gitu ya. Oke. Masih keluarga lah. Masih keluarga, sepupu lah. Sepupu lah. Nah, kalau kita lihat bahkan sekolah swasta yang ngetren seperti itu, tapi lokasinya di Karawaci gitu ya, itu pun juga tidak familiar banget dengan adanya dengan apa yang terjadi di Jakarta pusat lah, gitu, barat, selatan dan yang lain. Jadi menurut saya mungkin karena sekarang resource-nya banyak banget untuk kalian pelajari gitu ya, ada Daily Social, ada Dilsit Asia, ada E27, ada all these media company. Yang sebenarnya bukan media company sih, mereka itu sebenarnya blogger gitu kan ya kan. Mereka yang mendata sebenarnya apa yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Daily Social has been always my my source gitu ya. Untuk mengetahui apa yang terjadi sih di bawah di ekosistem yang baru mulai gitu ya. Ekosistem yang paling bawah di mana the grassroots of the community of technologists gitu. Saya banyak banget membaca hal-hal tersebut gitu untuk lebih aware sebenarnya. Karena saya sendiri pun selama 10 tahun ini tentunya tidak selalu update seperti saya mungkin di awal-awal karir saya gitu. Saya terus baca dan saya terus ngobrol paling penting, bertukar pikiran juga dengan mungkin para blogger tadi yang akhirnya menjadi media company gitu ya. Pemerhati industri tentunya dan tentunya pelaku industri. Terus ngobrol, terus belajar, mencatat gitu kan ya kan apa yang dikatakan oleh mereka gitu. Karena tadi dunia cepat banget berubah gitu ya dengan adanya pandemi kemarin dunia semakin cepat berubah gitu dan tentunya kita harus terus belajar gitu. Dan kalau saya bisa ambil apa tuh namanya benang merah ya namanya. Ya. Bisa benang merah? Oke. Betul. Ya, itu jadi kalian mungkin adik-adik ini kurang terekspos karena mungkin masih muda juga gitu ya dan mungkin adik-adik perlu banyak baca dan perlu banyak follow the news yang surrounding startups dan modal ventura gitu kan. Nah, ini akan menjadi modal yang sangat-sangat baik sekali. Apalagi ketika bicara dengan investor, kalian mengerti sekali 10 tahun terakhir seperti apa sih yang terjadi. Gitu. Nah, pasti dapat funding deh. Mereka harus paham sama isu-isu yang berkembang, kemudian kalau belum ada solusinya, mereka harus bikin solusi itu ya. Iya, karena investor pasti akan menanyakan what do you know selain dari ini gitu kan ya kan. And what do you know is vast, besar sekali gitu kan. What do you know itu mungkin what do you know in the last what have you learned 10 tahun terakhir ini di industri startup. Kira-kira apa sih yang kamu bisa lakukan berbeda gitu kan ya kan. Nah, ini yang menarik sekali untuk adik-adik pelajari. Jadi kurang lebih sama tadi kalau saya dengar gitu ya. Bagaimana dapat funding, bagaimana tadi berkompetisi dengan yang lain, terus advice seperti apa untuk pemula gitu. Dan itu sangat baik karena ada yang nanya gitu. Kalau dulu nggak ada yang nanya, there's no platform untuk menanyakan how to start a company. Kira-kira harus ngobrol sama siapa sih saya sih gitu kan ya kan. How to get a good angel investors, how to get a good venture capital investment. Dan ini yang menurut saya pribadi gitu ya, ini yang menarik untuk untuk dilihat, untuk dipantau gitu selama 10 tahun ke depan. Dan kalau saya sih dapat mengatakan we are heading toward a better future, especially in digital ecosystem ya. Oke. Mas Iko, thank you banget ya udah bergabung sama kami gitu kan. Sama Next Gener semua udah dijawabin pertanyaannya dengan sabar. Tadinya diladenin satu-satu pertanyaannya. Itu thank you banget. Ya, my pleasure. Thank you. Banget. Good luck. Udah bergabung di Next Gen Summit 2021. Thank you banget. Sukses terus buat Mas Niko. Salam sehat selalu Mas Niko. Sehat terus, Mas. Thank you. Thank you. Thank you for having me. Next Geners, ini saatnya kita mau ngumumin
pemenang pertanyaan tadi, cuman nanti harus nunggu dulu pemenangnya di akhir acara Next Gen Summit 2021. Jadi harus pantau terus karena juga masih ada topik-topik menarik ya di di room-room lainnya untuk bisa di-update terus. Ada yang ngebahas kripto juga, nah kan cryptocurrency kan ngebingungin juga tuh. Ya oke, pokoknya thank you Next Gener sudah bersama kami juga menyimak mengenai soal industri startup ini. Lumayan udah jelas kan penjelasan dari Niko Wijaya. So thank you. Saya Cika Mutazam, pamit. Bye-bye.